Shalom Bapak Ibu semuanya. Selamat hari Minggu. Suatu anugerah Tuhan kalau hari ini kita bisa ada di sini. Meskipun ada yang prediksi tahun 2023 akan gelap, namun kalau kita merespon dengan baik dan benar, kita akan merasakan dan melihat pohon ara mulai berbuah dan pohon anggur dan bunga pohon anggur semerbak daunnya. Marilah kita datang kepada Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang ada di surga, kami berterima kasih Tuhan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami sampai hari ini. Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kalau hari ini kami datang Tuhan ke hadirat-Mu, kami mau mengucap syukur untuk semuanya Tuhan. Tolong pimpin acara ini dari awal sampai akhir. Sertakan hamba-Mu Pastor Semi yang akan menyampaikan firman-Mu. Bukakan akal budi hati dan pikiran kami, agar kami bisa menerima firman-Mu dengan baik dan dapat kami pergunakan untuk kehidupan kami sehari-hari. Juga untuk teman kami yang masih dalam perjalanan, tolong Tuhan Kau pimpin mereka agar mereka bisa sampai di tempat sini dan bisa bersama-sama dengan kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan, bukakan akal budi hati dan pikiran Kamu. Turunlah Roh Kudus-Mu di tempat ini bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, biar apapun yang kami perbuat semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Happy New Year. Minggu yang kedua, minggu yang sangat indah. Mungkin saudara bisa kasih senyum yang terbaik buat kanan, kiri, depan, belakang saudara. Katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya. Oh ya, pakai masker. Puji nama Tuhan. Kita kembali beribadah di tempat ini dengan sukacita. Saya boleh melihat wajah-wajah muda. Yang ini 20, 21, 22, 23, 17, 14. Oh, luar biasa. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Kita akan menyembah Tuhan. Kita akan bersama-sama memuji dan meninggikan nama Tuhan di tempat ini. Haleluya. Yours is the glory and honor. We lift our voice to worship, to praise your holy name. You deserve the glory and honor. We lift our voice to worship, to praise your holy name. For you are great, do your miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one
Tuhan. Silakan duduk kembali, saudara. Kita akan berjalan bersama Tuhan. Januari, Februari, Maret, April, kita akan berjalan bersama Tuhan. Amin. Haleluya. Walking with Jesus, walking every day, walking on the way, walking with Jesus, walking with Jesus. Sekali lagi walking with Jesus, walking every day, walking on the way, walking with Jesus, walking with Jesus, walking in the sunrise, walking in the sunrise, walking in the shadow, walking every day, walking on the way, walking with Jesus, walking with Jesus. Kalau saya ulang semua bagi berdiri. Haleluya. Mari katakan walking with Jesus. 1, 2, 3, 4. Walking with Jesus, walking every day, walking on the way, walking with Jesus, walking with Jesus. Sekali lagi walking with Jesus, walking every day, walking on the way, walking with Jesus, walking with Jesus, walking in the sunrise, walking in the sunrise, walking in the shadow, walking everywhere, walking on the way, walking with Jesus, walking with Jesus, walking in the sun, walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking on the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone, walking with Jesus alone, walking with Jesus alone. Silakan duduk, saudara. Luar biasa. Saudara berjalan dengan Tuhan setiap hari, amin. Puji nama Tuhan. Saudara, tiada berkesudahan kasih Tuhan buat kita. Mana jempol saudara? 2. Your thumb. You have how many time? Oke. 2 jempol saudara. Katakan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Amin. Katakan jempol saudara, Tuhan Yesus baik. 2, Tuhan Yesus baik. Amin. 2. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak
dan saya. Amin. Puji nama Tuhan. Seperti dalam Keluaran 33 ayat 15, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Musa mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, kalau aku ndak Engkau pimpin, aku nggak mau keluar dari sini. Begitu pula kita mau terus dipimpin oleh Tuhan dari hari ke hari. Biarlah Tuhan senantiasa beserta dengan kita hari lepas hari. Amin. Memasuki tahun 2023, biarlah kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Seperti Musa katakan, Tuhan, aku mau terus berjalan dengan Engkau. Melewati padang gurun apapun, aku mau tetap berjalan dengan Engkau. Amin. Persiapkan hati saudara. Saya akan nyanyi pujikan ini, satu pujian, dan kita akan bersama-sama menyanyi. Haleluya. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Sertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Saya undang semua jemaat bangkit berdiri, katakan bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu. Jadikan ini doa saudara. Berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah katakan pimpin. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan. Sekali lagi katakan, pimpinlah kami. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan
biarlah pernyataan Musa ini bisa menjadi doa dan kerinduan kami ya Tuhan. Apabila kami mempunyai seluruh uang di dunia ini, apabila kami mempunyai segala fasilitas kemudahan di dunia ini, yang menurut ukuran manusia kami dapat bahagia, kami dapat melakukan apa saja yang kami mau. Namun sesungguhnya semua itu adalah tipuan belaka. Karena walaupun kami punya uang, kami punya segala sesuatu, tapi kami tidak mempunyai Tuhan, maka kami tidak dapat melakukan apapun. Maka hidup kami akan sengsara, hidup kami akan mengalami banyak hal yang membuat kami jauh daripada Tuhan. Tuhan, biarlah walaupun ada kesulitan, walaupun ada tantangan, tapi selama ada Tuhan di dalam perahu kehidupan kami tahu we are going somewhere. Kami tahu kami akan sampai ke tempat tujuan. Kami tahu walaupun di dalam penderitaan ada Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan. Kami tahu kami sakit, tapi ada Tuhan yang mampu menyembuhkan kami. Kami tahu walaupun ada air mata, tapi ada Tuhan yang memberikan sukacita dan damai sejahtera yang tidak dapat ditawarkan oleh dunia ini ya Tuhan. Karena itu berjalanlah di depan kami ya Tuhan. Pimpinlah setiap langkah kami. Kami ada di hari yang ke-8 di dalam tahun yang baru ini Tuhan. Masih ada 300 sekian hari di depan kami. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi kami tahu satu hal yang pasti. Tuhan tidak pernah berubah. Kami tahu Tuhan sudah ada di setiap hari-hari kami di depan nanti ya Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mau duduk diam di hadapan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Berbicaralah bagi setiap kami. Dan biarlah sembunyikan hamba-Mu yang serba terbatas ini. Bukan perkataan manusia, bukan hikmat manusia. Tetapi biarlah perkataan Allah sendiri yang kami dengar pada pagi siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah setiap kami didapati Tuhan, hati kami seperti tanah yang subur, yang siap menerima asupan firman Tuhan, yang akan berbuah berlipat kali ganda. Di dalam satu nama yang indah, nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sebelum Bapak Ibu duduk, bisa kasih salam kiri dan kanan. Katakan Tuhan Yesus luar biasa. Biasa luar. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus luar biasa, amin. God is good. All the time, God is good. Hallelujah. So first of all, I will ask to maybe allow me to speak 2 languages, Bahasa and English a little bit, just to so our brothers that coming today also can enjoy the Word of God. Amin. Yeah. Walaupun ada yang translate, tapi nanti kita saling melengkapi. Puji Tuhan. So first of all, once again, I would like to say Happy New Year. Amin. Selamat tahun yang baru. And I will say thank you for the relationship. Thank you for the opportunities that has given to me, that I can share the Word of God. I always pray for Maranatha Church, the leaders, the ministers, and all the congregation. Thank you for the opportunity. So today, as we prayed before that, even though we have all things in the world, walaupun kita punya semua hal di dunia ini, saudara, tapi kalau kita tidak punya Tuhan,
maka kita akan menjadi orang yang paling nelongso. Amin. Orang yang paling menderita. Nelongso is German speaking, no German speaking. East Java, itu East Java bukannya nelongso ya? Iya, East Java. Sorry, I've been living in East Java for almost 5 years, and my sister right here, she's really familiar with my former Bible college back in Indonesia. So today it was an honor and privilege for me to be able to share. This is my life share with you that I believe, and I will pray that this message will be a bless for every one of us. Amin. Saya berdoa biar firman Tuhan ini jadi berkat bagi kita semua. Saudara dikasih Tuhan, New Year's New Heart. Di tahun yang baru kita mau memiliki hati yang baru. Amin. Everything that new is always exciting. Amin. Semua yang baru itu selalu enak, saudara. The warm cooked meals is always not always like give us fulfillment. Makanan yang baru jadi itu, yang baru dimasak itu lebih enak daripada yang dipanasin aja ya saudara ya. Jadi semua everything that new is always bring us excitement. So this year God has given us a new year, 2023. Tuhan memberkati kita sampai di tahun 2023. Banyak dari kita, saudara, kita nggak membayangkan ya. Dari semenjak mungkin 2019 akhir, 2020, khususnya waktu kita menghadapi pandemik ya. Itu semua orang sudah, termasuk saya juga ya saudara. Semua kita cenderung berpikir dan merasa dari apa yang kita lihat bahwa kita ada di akhir zaman. Amin saudara. From the beginning of pandemic, a lot of us, especially we as a believer, we see and we believe that we are living at the end of times. Kita merasa ini udah di akhir tahun, akhir zaman gitu. Apalagi dengan segala sesuatu yang berubah. Orang mudah sakit dan dengan penyakit yang simple ya, cuma gangguan, maksudnya dengan menyerang organ tubuh yaitu paru-paru, walaupun dengan orang-orang yang lain kalau ada memang sudah ada kelemahan tubuh, dia akan menyerang bagian tubuh yang lemah. Tapi kita merasa bahwa hidup kita ini sungguh lemah, saudara. Amin. From this all pandemic experience, we feel that our life is so fragile. Begitu lemah. Nah karena itu saudara, di dalam tahun yang baru ini Tuhan mau kita semua menjadi orang-orang yang gagah perkasa. Amin saudara. Orang-orang yang lebih kuat. Amin. Kita sudah lalui pandemik. You know, actually this pandemic is the introduction, quote-unquote, introduction of what is life gonna be at the ends of time. Pandemik ini seperti pendahuluan, pengenalan daripada apa yang akan terjadi akhir-akhir zaman ini, saudara. Nanti akan banyak virus-virus yang akan diketemukan dan lain-lain. Dan bukan satu hal yang kebetulan kalau misalnya semua manusia, kebanyakan ya saudara, akan terjangkiti pandemik ini supaya ada kekebalan tubuh dalam tubuh kita ini saudara. Bukan satu kebetulan. Mungkin pikiran saya ini bisa saja keliru. Tapi kalau saya mau ajak saudara berpikir secara rasio manusia, ya apa saja mungkin terjadi. Amin saudara. Anything is possible. Anything is possible could be happen to anybody. Jadi kita percaya bahwa tahun ini Tuhan akan mempersiapkan kita menjadi orang-orang yang jauh lebih kuat. God will prepare us, God will equip us, and God will mold us so we as His children, we as His servant will become strong and stronger. Amin, saudara. Akan menjadi lebih kuat.
Nah, berbicara mengenai bagaimana kita menghadapi tantangan yang akan semakin berat, saudara. Saudara setuju gak tantangan semakin berat? Amin. That we agree that our life will have more difficulties. Amin. More difficulties. Not so long ago, maybe 2 days, 3 days. There's a 6-year-old boy that shot his teacher. Could you believe that? Anak umur 6 tahun bisa tembak gurunya. And this has happened in Virginia. I don't know what's going on in Virginia. But kalau saudara lihat ya, ada begitu banyak yang terjadi di Virginia. Mungkin saya nggak tahu penyembahan berhala atau apa, saya nggak tahu. Tapi menurut saya anak 6 tahun bisa tembak gurunya tuh, you can have your own mind, your own perspective about how you look at this situation about 6-year-old boy shot his teacher. Oh, maybe his parents, whatever. You can say anything. But for me, the bottom line, this is pure evil. Amin? Anak umur 6 tahun kok bisa tembak gitu. Dia ngerti senjata segala macam. So, with this being said, I just want to remind all of us that our enemy is not body and flesh. Musuh kita ini bukan orang-orang, bukan daging. Musuh kita ini penghulu-penghulu di udara. Amin? Penghulu-penghulu di udara. Kuasa kegelapan, saudara. Our enemy is a dark force. Is evil himself. Dan karena itu, saudara, kita harus mempersiapkan hati kita. Amin, saudara? Amin. Because of that, we have to prepare. We have to taking care our heart. Because everything that happen in our life is out of our control. Amin? Amin. Semua yang terjadi di luar kendali kita, saudara. Kita nggak bisa bikin apa-apa. But one thing that we can control is our response. Amin, saudara? Amin. Satu hal yang kita bisa kendalikan adalah respon kita. Respon kita. Orang mau marah sama kita, mau segala macam, kita bisa kendalikan respon kita. Kita mau balik marah atau kita mau tenang, itu kita bisa kendalikan. Tapi segala sesuatu yang terjadi di luar diri kita, it's out of our control. And that I'm asking you as my fellow Christ followers to taking care our heart, untuk menjaga hati kita. And today I want to show you 2 example from our Bible. Ada 2 contoh dari Alkitab ini, saudara, yang saya ambil dari kisah Natal, yaitu Maria dan Zakaria. So 2 example from our Bible is 2 Christmas character. The first is Mary and Zakaria. So first, bisa klik next lagi. Oh, ini sorry, ya. Thank you. This is a magic device. Okay. So from the Gospel of Luke 1 chapter 26. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Kata malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Nah, saudara, pertama ya, ini memang bukan masalah masih Natal atau enggak, tapi here's the interesting things. Ini hal yang cukup menarik, saudara. Nah, di sini kita lihat Maria ini sebenarnya tidak memiliki predikat apa-apa seperti Zakaria. Nanti saya kasih lihat saudara Zakaria. Zakaria itu ada bunyi duk-duk gitu ya, kalau ada yang jatuh atau apa ya. Nah, kita mau lihat Maria ini
seorang gadis remaja, anak remaja, usia between 12 sampai 14 tahun. Mary is very young at the time, so her age is between 12 to 14 or 15 the most. But God has chose her to carry a God mission. Tuhan memilih Maria dalam kedaulatannya Tuhan. Ada banyak saat itu perempuan-perempuan yang masih muda-muda, tapi kedaulatan Tuhan untuk pilih Maria. Waktu Tuhan pilih Maria, dikatakan, salam hai engkau yang dikaruniai. Nah, Tuhan mengatakan, a bless for you who got anointing from the Lord. Nah, dari situ kita lihat ayat yang ke-29. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apa arti salam itu? Malaikat itu berkata, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Terus sampai ayat yang ke-34, saudara, saya cepat saja. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Untuk seorang gadis umur 12 sampai 14 tahun ya saudara. Dikatakan nanti kau akan mengandung, punya anak. Anaknya ini akan besar, disebut anak Allah yang maha tinggi. Ini terlalu too much information. Not only too much information for the young girls like Mary, but this is out of her league. It's out of her mind. Because at her age at that time, she just prepare her wedding with Joseph. Dia lagi mempersiapkan pernikahan, saudara. Siapa yang mau diundang? Apa mau minta siapa buat masak? Oh, mungkin minta gereja Maranatha aja apa untuk masak buat kita, you know, things like that. What we should prepare for our wedding, and yet out of the blue, the angel of God appeared to her and said that you will carry, you will get pregnant, and then that baby is from the Holy Spirit, and that baby will become King of Kings. At that time, Israel is not a kingdom, even not a kingdom. Jadi ini informasi yang luar biasa. Makanya that's why on the 34, Mary replied to the angel, how could be this thing could happen? Bagaimana ini bisa terjadi? Gak masuk di akal. Because at that time, maybe as a young girl, maybe her mom, her parents, her family already explained to her to become a young woman. Kalau seorang perempuan sudah dapat menstruasi, itu kan biasa diajarin ya saudara, untuk berhati-hati, untuk bisa jaga diri dan lain segala macam. Dari situ juga lalu Maria tahu bahwa untuk hamil itu harus bersatu dengan laki-laki. So for Mary to be able to get pregnant, you have to be married with a husband. That's why it's something too much to handle for Mary. And at that time, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun ke atasmu, sebab itu terus sampai ayat 37. Malaikat bilang, sebab bagi Allah, apa saudara? Tidak ada yang mustahil. Lalu ayat 38, Maria berkata, mari kita baca sama-sama. Sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan itu. So, this is pertama malaikat Tuhan datang dikasih tahu Maria, kamu akan hamil. Anak itu akan menjadi begini. Buat Maria, waduh, ini saya nggak bisa masuk ke dalam akal pikiran saya. Tapi malaikat bilang, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lalu masih dia berpikir. Maria akhirnya berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Actually, I am a servant of God. So I just follow whatever that I'm assigned for. Saya akan nurutin apa aja kata Tuhan. Itu yang kata Maria. Nah, kita mau lihat sekarang
saya mau ajak saudara melihat perbandingan. Perbandingan ini kita lihat di Lukas 1 ayat 11. Jadi dalam masa itu, malaikat Tuhan datang kepada Maria, walaupun nanti juga datang kepada Yusuf, tapi malaikat Tuhan datang juga kepada Zakaria. Karena sebenarnya Zakaria, uncle daripada Maria, akan terlebih dahulu punya anak Zakaria dan Elizabeth, yaitu Yohanes, untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus. Elizabeth, as a Mary aunt, she will get pregnant first and deliver a baby, which is John the Baptist. He's the one who will be a forerunner for Jesus Christ. But the interesting thing is both experience same thing. Maria dan Zakaria mengalami hal yang sama. Zakaria juga seperti itu. But first of all, let me lay a little bit information about Zakaria. Zakaria is a high priest, imam besar. It's not only the priest, high priest. Back in the day, Israel has more than 10,000 high priests. So this high priest came from Aaron descendant. Dari keturunan Harun, saudara. Turun. Semua keturunan Harun harus jadi imam. Makanya imamnya banyak. Kalau saudara baca di ayat-ayat sebelumnya, Lukas 1 ayat 10, itu kan dikatakan mereka buang undi. Karena banyak. Jadi diundi siapa yang akan melayani. Dari more than 50,000 high priests, they manage, somehow, some way, so one high priest have to minister only 2 weeks in a year. So at that time, waktu mereka buang undi, dapatlah Zakaria. Jadi Zakaria ini bukan cuma imam, no, dia high priest. High priest minister in the God temples, di kebah tabernakel bait Allah, saudara, itu di the Holy of Holies, di ruang Maha Kudus. Itu imam hanya satu orang saja yang melayani. Jadi Zakaria ini orang yang dikatakan seorang yang saleh, saudara. Zakaria, God give him like a credit. Zakaria is a good person, is a God-fearing person. Orang yang saleh, takut akan Tuhan. Maria gak punya predikat itu, tapi Zakaria punya. Di Alkitab cuma sedikit orang yang punya dikasih Tuhan predikat. Salah satunya Henokh, Daud, gak banyak, dan Zakaria. Jadi he's not a regular guy. He's really something in the before God. So at that time, the angel also appeared to Zachary and then told him, the angels appear to Zachary. If we're talking about angels, Israel, kalau saudara baca ya, if you read the gospel, Matthew, Mark, Luke, and John, and this is the beginning of the New Testament. The Old Testament ended at Malachi. Dari Malachi sampai perjanjian baru Matius itu, saudara, Tuhan tidak bicara selama 400-500 tahun. God didn't speak a word to Israel for 400 to 500 years. Nothing happened. Nah, saudara-saudara kita yang di agama Katolik menaruh kitab di tengah itu, yang ada surat 1 Makabe, 2 Makabe itu di situ. Nah, jadi di antara ratusan tahun itu Tuhan gak pernah bilang apa-apa. And the last things that miracle happen, angels coming, itu 800 years because before these things happen. You know when? When Daniel, Shadrach, and Abednego. That's the last things Israel experienced God with his miracle. Last thing. Last time. 800 before that. So now we understand, for someone named Zachary as a high priest,
He never see God, never heard His voice, never experienced miracle, only read from the Torah. Hanya baca di kitab Taurat aja, gak pernah ngelihat apa-apa. And it's hard to see there's an angel appear. That's why he's afraid, because he never experienced that. For us, how many of us experience miracle? Can you raise your hands? Experience. You even experience. How many of us that see a miracle? Melihat mujizat lah, gak usah yang orang mati bangkit, gak usah. Sembuh, sakit jadi sembuh aja lah, pernah gak saudara? Gak punya kerja, dapat kerja. Siapa yang pernah ngalamin atau pernah tahu ada orang dapat mujizat? I believe most of all experience and knew someone has experienced miracle. But at that time, no one experienced. And that is the background of the story. That's why Zachary, as a high priest, he got so afraid. And the angel said on the 13th, do not be afraid, hi Zachary, because your prayer has been heard. By the way, do you know the meaning of his name? Zachary. Zakaria. Saudara tahu artinya? Zakaria artinya remembrance of Jehovah. Allah yang mengingat. Allah yang mengingat. God who remembered. Because at that time, Zachary and Elizabeth also have a big problem in their life. Big problem. Back in the day, when they still, zaman itu ya saudara, there is 5 signs of someone have a curse from God. Ada 5 tanda orang itu kena kutuk. 5 tanda. Salah satu tandanya adalah orang itu tidak menikah atau tidak bisa punya anak. One of the curse sign is for those who not be able to bear a kids. Yang nggak bisa punya anak. Itu salah satu tanda kutuk. And now we can imagine for a second. Zachary and his wife Elizabeth having this ministry as a high priest, and at the same time he also has a big burden, and di dalam bahasa Indonesia kalau aib, itu aib namanya, gak bisa punya anak, dan selama bertahun-tahun saudara, bahkan dikatakan Elizabeth itu udah lewat menopause-nya udah lewat. Itu bukan cuma kering, berontok, saudara ya. Jadi itu organ yang untuk bisa punya anaknya tuh, untuk bisa menampung anak dan segala macam, reproduksinya tuh udah sama sekali expired ya. Rontok udah paling ini banget. Saudara bayangin, sampai tua begitu ya, mereka masih setia melayani Tuhan. Walaupun punya aib. Tapi malaikat datang dan malaikat katakan, do not be afraid. God remember your pain. Amin saudara. Tuhan mengingat penderitaanmu. Tuhan mendengar, Tuhan mengingat, Dia mengetahui penderitaanmu. Jadi dari situ dia lihat. Lalu Zakaria berkata kepada malaikat, sama dengan Maria, bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut. How can this be? Because I'm old and my wife is old. Lalu jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah. Lalu dikatakan, aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik kepadamu. Sesungguhnya engkau akan bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. This is interesting. One person experience doubt, keraguan. And the other person experience same thing. Doubt, keraguan. Sama-sama merasa ragu. Both experience doubtness. Because
what they heard, it didn't make sense. Apa yang mereka dengar ini nggak masuk di akal. But one person named Mary, she didn't get discipline. Ya, I just tell discipline. But the other guy, Zachary, as high priest, he got a short discipline. By not being able to speak or mute. Jadi bisu, saudara. Jadi bisu. So by saying this, let me put this, the principle from our Lord. Anything can happen for all of us. Semua bisa terjadi bagi kita. Amin, saudara. Semua bisa terjadi. Tapi orang-orang yang melayani Tuhan, orang-orang yang baik mengasihi Tuhan, mereka pun bisa mengalami hal yang tidak baik, saudara. Bisa mengalami hal yang tidak baik. Sama dengan Zakaria dan Maria. Walaupun mungkin ada orang mungkin bisa bilang, maybe there's someone that can maybe ask me one time, but Pastor, I remember in the Bible, those who knew a lot, they will hold responsible. Mereka yang tahu banyak akan dituntut banyak. Jadi saudara yang tahu banyak, kalau nggak mengerjakan, nanti ketemu Tuhan dituntut banyak. Kamu kan udah dengar tuh, Pak Sem khotbah, Pak Yonas khotbah begini, Pak ini khotbah di sini. Kamu nggak mengerjakan. Tapi buat orang-orang yang nggak tahu, nggak dengar, mereka nggak dituntut banyak. Di sini kita tahu, itu mungkin ada kemungkinan itu yang terjadi. Tapi menurut saya bukan itu. Nanti terakhir kita lihat. Nah dari sini kita mau belajar sikap hati. And from this both Mary and Zachary experience, we can see there's one principle that can apply for all of us in order to keep our hearts, in order to maintain our spiritual life. Bagaimana untuk jadi orang-orang yang mengikut Tuhan yang taat dan setia. Nah seperti Maria langsung bilang, aku ini adalah hamba. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. This is the one thing that Zachary haven't say it. I don't know, haven't say it or never go through his mind. But for Mary, untuk Maria dia bilang, aku ini hamba, terjadilah apa yang menurut Tuhan yang baik. Nah inilah sikap hati yang baik, saudara. Amin, saudara. Amin. Apapun yang Tuhan berikan, semua itu baik bagi kita. Amin, saudara. Amin. Everything that happened, everything that God allow to happen in our life, it always bring goodness to our life. Amen. Amen. Even though it's hard to understand, it's hard to figure it out, it's hard to receive as a blessing from God, but we as a servant, we as a God children, God didn't ask us to ask a lot of questions, no. Our job is not to ask a lot of questions, but our job is to be faithful. Amin, saudara. Untuk kita taat dan setia. Itu tugas kita. Ada banyak hal yang kita nggak mengerti. Kenapa ya Tuhan begini? Kenapa Tuhan begini? Tapi satu hal, Tuhan saya ini hamba, saya mau setia. Dan kita lihat bagaimana Zakaria itu, saudara. Back in the day, Father is the one who hold responsible to give name for the baby. Jadi pada masa itu waktu semua sudah tahu, Elizabeth kamu akhirnya bisa punya anak juga segala macam. Kira-kira anaknya mau dikasih nama apa? Semua mungkin tanya. Oh, tapi Elizabeth bilang, no, saya akan kasih nama Yohanes. Kok Yohanes? Kenapa nggak kasih nama Zakaria Junior atau apa? Dulu itu mereka suka kasih nama dari orang-orang tua. Sama lah sampai sekarang juga masih ada ya kita yang begitu.
Nama opa kita siapa, kita kasih nama sama dengan mereka-mereka lah. Untuk menghormati, untuk supaya yang baiknya tuh turun sama anak kita, sama cucu kita, sama cicit kita. Tapi waktu itu Elizabeth bilang seperti itu, mereka, wah nggak bisa dong, tanya sama bapaknya. Bapaknya masih bisu. Bapaknya ambil alat tulis, ditulis nama Yohanes. Waktu selesai dia tulis nama Yohanes, terbukalah mulutnya dan dia bisa bicara kembali. So, in our life, many things could happen. This year, 2023, all the difficulties, everything. Even though we are faithful, we go into the church, we give offering, we listen to the sermon, we help people and all that. And yet we experience problem in our life. Dan tetap kita ngalamin kesulitan, kita ngalamin sakit, kelemahan dan lain-lain. First, let's remind ourselves that we are living in the fallen world. Mari kita ingatkan diri kita hidup di dunia yang sudah terkontaminasi oleh dosa. Dengan itu juga, by saying this, we have to know that God allow everything for us so we can have this longing. Kita bisa memiliki sebuah kerinduan untuk kita rindu pergi ke surga, saudara. Kita rindu pergi bersama ke tempat di mana Tuhan Yesus berada. Because this is not our place. This is not our habitat. Dunia ini bukan tempat kita, saudara. We are created for the eternal place. That's why none of this world would be able to satisfy us. Gak ada dari dunia ini yang bisa memuaskan kita, gak ada, saudara. Manusia gak pernah puas. Manusia gak pernah puas. And by understanding that there's none of this world can satisfy us, then we knew that we are created for another world. Untuk kerajaan Allah. Makanya cuma bisa Tuhan yang memuaskan kita. We are eternal being wrapped up. Kita ini makhluk spiritual, saudara, yang dibungkus oleh tubuh ini. Kita meninggal, kita mati, tubuh kembali kepada tanah. Tapi hati roh kita kembali kepada yang punya roh, Tuhan Yesus. That's why we are eternal being. A lot of people just, we only live once. Let's go wild and that's it. Itu tipuan iblis. Tapi kita nggak seperti itu. Paulus berkata, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Paul say, for me life is Christ and death is my blessings. Mati adalah keuntungan karena bisa bertemu dengan Tuhan. Jadi, let's maintain our heart. Let's keep our heart, guard our heart. Mari kita jaga hati kita. Mari kita jaga keberadaan kita dengan memiliki sikap with the attitude like Mary. We are God's servant. Kita ini pelayannya Tuhan, kita ini anaknya Tuhan. Jadilah anak yang benar-benar. Amin, saudara. Amin. Anak yang taat dan setia. Haleluya. I will invite everybody to stand up. Let's bow our heads together. I will ask, maybe Pak Gideon bisa put and the musician can return to their instrument. Let's bow our heads. Saudara, tundukkan kepala saudara. I will ask every one of you to pray and ask God, Lord, today I have hear your voice. Hari ini saya udah dengar firman Tuhan. Tuhan bicara apa ya buat saya
melalui firman Tuhan ini. God, what are you trying to say to me through this message, through this sermon? Lord, what are you trying to say to me? Mari kita tundukkan kepala, kita ambil saat teduh sejenak. Kita tidak mikir-mikir apapun, tapi saudara masing-masing berdoa, bertanya kepada Tuhan. Tuhan bicara apa buat saya siang hari ini? Melalui firman Tuhan ini, Tuhan sedang menyampaikan apa buat saya? Sambil kita berdoa, sambil masing-masing kita bertanya kepada Tuhan, while you are praying and asking God a question, I will say this to you, that for God nothing is impossible. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. God remember, Tuhan mengingat, Tuhan melihat pergumulanmu, Tuhan mengetahui pergumulanmu. Dia merasakan air matamu, Dia merasakan sesaknya nafasmu, Dia merasakan air matamu, Dia tahu apa yang sedang kau gumulkan. Untuk itu mari terima firman Tuhan ini sebagai satu konfirmasi, sebagai satu jawaban bagi saudara. Tuhan sedang berkata-kata bagi dirimu. Mungkin ada banyak hal yang terjadi dalam hidupmu, kesehatanmu, keluargamu, kehidupanmu, pekerjaanmu, rumah tanggamu, hubunganmu, masalah-masalah yang ada di dalam hatimu yang mungkin tidak seorang pun yang tahu. Maybe you've been through a lot. Maybe things happen in your family, things happen with your spouses, things happen in your job situation, and maybe things happen in your heart that nobody knew. Maybe you start thinking, you know what, this New Year's, I won't give up. This New Year, it's done. I'm done with church, I'm done with God. Maybe you experience disappointment, you experience fear, you experience hatred. Mungkin saudara mengalami banyak hal, kemarahan, kecewa, dan lain segala macam. Di siang ini Tuhan mau berkata, aku mengingat dan aku melihat engkau. Dan biarlah siang hari ini Tuhan mau mengubah kita. Let's open our heart, open our mind, and receive His blessings, His guidance. Let's invite His Spirit, His presence into your life. Lord, I will bring all this, your congregation, your people, your servant. Tuhan, hamba membawa anak-anakmu yang hadir, jemaat-jemaat Tuhan. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus, biarlah turun pengurapan daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus, biarlah kuasa Roh Kudus dan hadirat Allah memenuhi setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, perlengkapi kami, equip us, Lord God, and prepare us di dalam kehidupan kami yang semakin berat. Kami tahu Tuhan, we knew and we believe you never leave us, never forsake us. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan tidak pernah melepaskan kami. Kami tahu Tuhan, bersama dengan Tuhan kami cakap menanggung segala sesuatu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Thank you Lord Jesus. I pray that every one of us will receive blessings from you, Lord. In the name of Jesus, we all pray. Sama-sama kita katakan, Amin. Haleluya. Kita mulai buat Tuhan, saudara. Haleluya. Saya kembalikan.
Sehingga terima kasih. Mari saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita akan berdoa syafaat. Terima kasih sebelumnya kepada Pak Semi sudah menyampaikan firman Tuhan yang sudah mempersiapkan kita untuk menghadapi tahun yang baru ini. Mari saudara kita buka hati kita kepada Tuhan sekali lagi untuk datang kepada Tuhan. Tuhan adalah Bapa kami dalam surga, Bapa yang maha besar, Bapa yang maha pengasih dan penyelamat kami yang baik ya Tuhan. Tuhan telah memberi kehidupan kepada kami untuk memasuki tahun 2023 dan Tuhan melihat saudara-saudara kami yang sudah Tuhan sembuhkan dari segala sakit ya Tuhan. Ciing ya Tuhan, Vivi ya Tuhan, Tante Olga dan Tante Yeti ya Tuhan, semua ya Tuhan sudah Tuhan sembuhkan ya Tuhan sehingga tahun yang pada hari ini bisa datang kepada Tuhan dengan rasa syukur ya Tuhan. Karena Tuhan memelihara mereka semua ya Tuhan. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang masih sakit ya Tuhan. Biar akhirnya Tuhan tidak meninggalkan ya Tuhan. Kasih-Mu ya Tuhan dan kepaksaan-Mu ya Tuhan selalu melindungi mereka. Memberi kekuatan ya Tuhan untuk menghadapi sakit penyakit ya Tuhan. Dan kami tahu darah-Mu ya Tuhan yang maha suci dapat menyembuhkan saudara kami ya Tuhan. Terutama Ciliani, Mohadi ya Tuhan. Abi ya Tuhan, kemudian Steve Sheni ya Tuhan. Ya Tuhan, beberapa orang yang kami tidak ingat, tetapi Tuhan selalu menyertai ya Tuhan. Dan Tuhan tidak meninggalkan mereka, karena Engkau lebih mengasihi daripada kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami sekali lagi bersyukur ya Tuhan. Kami berada di Amerika, biar kami menyerahkan negara Amerika ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati Amerika ini ya Tuhan, di mana kami bisa tinggal ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk negara Indonesia, biar Tuhan tidak meninggalkan mereka dan Tuhan bisa bekerja di Indonesia ya Tuhan, biar nama Tuhan akan dikenal di sana ya Tuhan. Kami menyerahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon ya Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Sambil saudara mempersiapkan persembahan, berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan persiapkan persembahan. Mari kita satu ayat yang saya baca. 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hati, jangan berbalas hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Puji nama Tuhan. Sambil saudara mempersiapkan persembahan, kita akan pujikan Walking with Jesus. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus, walking with Jesus, walking with Jesus, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking in the sunlight, walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus. Saya udah bagi sendiri. Walking with Jesus,
berdoa untuk persembahan hari ini. Ya Allah Bapa, hari ini kami telah berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di tempat ini. Terima kasih atas anugerah dan berkat dan kelimpahan yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami. Tibalah saatnya kami bagikan berkat tersebut untuk membangun dan perluas kerajaan-Mu. Kiranya juga persembahan ini dapat digunakan untuk menghormati dan memuliakan nama-Mu di gereja ini. Kita tangan-tangan yang telah memberi maupun yang belum sempat memberi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Shalom. Salam damai semuanya. Shalom. Shalom. Terima kasih untuk boleh bersama-sama beribadah. Sudah lama tidak ketemu Tante Yeti, Debbie, Oni, halo Joni, dan Ciing. Puji Tuhan sudah boleh sembuh dan boleh bersama-sama beribadah kembali ya. Ada lagi nggak? Oke. Dan minggu depan kebaktian firman Tuhan akan dibawakan oleh Pastor Bibi Dali, dan juga pengumuman lain adalah Pak Sami ada grup dan kita diajak untuk bersama-sama juga ke Israel nanti tanggal April 24 selama 12 hari. Tapi Pak Sami, grup Pak Sami dulu pernah ke Israel dan sekarang ke Israel lagi, tapi ini yang kayak tingkat advance ya. Jadi tempat-tempatnya beda, dan juga ke Turki dan ke Greece. Jadi kita mengundang saudara-saudara untuk bersama-sama melihat apa itu namanya? Iya. Perjalanan Paulus. Iya, perjalanan Paulus. Tiketnya prima. Puji Tuhan. Oh ya, ini ada. Jadi kalau mau murah ya, kalau murah kita bisa tinggal sekamar mungkin 3 atau 4 orang, jadi lebih murah. Gitu ya. Itu tips buat saya. Dan kita silakan. Puji nama Tuhan, ibadah sudah mau berakhir, tapi kasih Allah tetap terus, amin. Jaga hati saudara, ingat firman Tuhan, responi firman Tuhan dengan benar, amin. Berjalan bersama dengan Tuhan. Saya undang semua bangkit berdiri, kita akan pujikan Maranatha sebelum kita mendapatkan doa berkat. bersama-sama di hadapan Tuhan. Haleluya. Let's bow our heads together. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Terima kasih buat rahmat-Mu, anugerah-Mu.
Terima kasih buat persekutuan yang indah di dalam Engkau. Thank you, Lord, for your presence. Thank you for this wonderful worship that we experience. Thank you for your word that we heard today, Lord God. Thank you, Lord. And at the end, we want to raise our hands and receive your blessing. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious into you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace from today until forever, until Jesus Christ come for the second time. Maranatha. In Jesus' mighty name we all pray. And everybody say, Amen. Tuhan